Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kali ini adalah kisah tentang malaikat Allah yang bernama Israel. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbuat dari cahaya atau nur, yang memiliki sifat dan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan perintahnya. Malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki nafsu tetapi memiliki akal. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Artinya, kita harus meyakini adanya malaikat dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pada para rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 136. Dalam Islam ada 10 malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya. Salah satunya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa atau malaikatul maut. Adapun nyawa yang dimaksud di sini adalah nyawa semua makhluk hidup. Perpisahan antara roh dengan jasad adalah tugas malaikat Israel. Selain dapat mencabut nyawa, malaikat Israel juga diberikan kemampuan yang luar biasa, yakni dapat menjangkau seluruh wilayah saat hendak mencabut nyawa seseorang dan membolak-balikan dunia dengan mudah. Lalu, bagaimana kisah Israel, malaikat pencabut nyawa, dan apa saja tugasnya menurut agama Islam? Mari kita simak, kita jelaskan kepada saudara-saudara kita. Yang pertama, kisah Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel akan selalu mendatangi manusia dan bertugas sebagai pencabut nyawa ketika ajal tiba. Tugas malaikat Israel akan menarik ruh manusia hingga terlepas dari jasadnya. Kisah Israel, malaikat pencabut nyawa, berawal ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israel bersama malaikat Jibril, Israfil dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum mengutus malaikat Israel, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun malaikat Jibril gagal mengambil tanah dari bumi karena bumi bersumpah dengan atas nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengutus 2 malaikat, yaitu malaikat Mikail dan malaikat Israfil, untuk mengambil tanah di bumi. Akan tetapi bumi kembali bersumpah seperti yang ia lakukan kepada malaikat Jibril. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk turun ke bumi dan mengambil tanah. Berbeda dengan 3 malaikat yang lainnya, malaikat Israel langsung memukul bumi dengan pedangnya yang membuat bumi bergetar ketakutan. Kemudian malaikat Israel segera mencabutnya atau mengambil tanah segenggam dari bumi. Malaikat Israel kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa segenggam tanah itu.
Allah bertanya kepada Israel, "Mengapa kamu tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Malaikat Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Itulah alasannya Allah memerintahkan malaikat Israel untuk menjadi pencabut nyawa tiap-tiap hambanya. Fakta malaikat Israel. Beriman kepada malaikat sudah tertera dalam rukun iman yang kedua. Dengan meyakini bahwa malaikat itu ada dan menghindari perbuatan buruk, berarti sudah dapat dikatakan bahwa seseorang telah beriman kepada malaikat. Sebagai malaikat, Israel juga memiliki fakta-fakta menarik yang jarang diketahui. Berikut fakta malaikat Israel yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, wujud malaikat Israel. Wujud malaikat Israel diciptakan serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, sayapnya, bahkan kekuatan dan lisannya. Malaikat Israel memiliki 4 wajah, yaitu 1 wajah ada di kepala, 1 wajah ada di punggungnya, 1 wajah ada di telapak kakinya, 1 wajah ada di mukanya. Keempat wajahnya dapat digunakan untuk mencabut nyawa. Seperti wajah yang di kepalanya digunakan untuk mencabut nyawa para nabi, wajah yang ada di mukanya untuk mencabut nyawa orang-orang mukmin, wajah yang ada di punggungnya digunakan untuk mencabut nyawa orang-orang kafir, dan wajah yang ada di telapak kakinya digunakan untuk mencabut nyawa para bangsa jin. Selain itu, malaikat Israel berbulu za'faran dari ujung kepala hingga telapak kakinya. Setiap bulu ada 1 juta muka, dan setiap 1 juta muka memiliki 1 juta mata, 1 juta mulut, dan 1 juta tangan. Subhanallah, sobat beriman, jumlah sayap yang dimiliki malaikat Israel adalah 4.000 sayap, dan kaki yang berjumlah 70.000. Salah satu kakinya berada di langit yang ke-7, dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Mulutnya ada 1 juta lidah, dan lidah-lidah tersebut boleh berbicara 1 juta bahasa. Bahkan jika semua air di laut dan di sungai yang ada di dunia disiramkan ke kepalanya, tidak ada setitik air pun yang akan jatuh melimpah. Yang kedua, cara malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya. Dengan kemampuan yang luar biasa, saat malaikat Israel menjalankan tugasnya, ia akan turun bersama 2 malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ia juga akan bekerja sama dengan malaikat arham untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya. Kemampuan malaikat Israel tidak tertandingi, bahkan hingga barat sampai ke timur dapat dengan mudah dijangkau, dan sanggup untuk membolak-balikan dunia sebagaimana seseorang membalikkan uang. Tidak hanya itu, sobat beriman, malaikat Israel juga adalah salah satu di antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, malaikat Israel datangi manusia tiap 21 menit dalam 1 hari. Tak ada yang tahu kapan malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia. Namun tanpa disadari, malaikat Israel tidak hanya datang ketika akan mencabut nyawa manusia saja. Ia juga akan mendatangi manusia tiap 21 menit sekali dalam 1 hari, walaupun belum saatnya untuk meninggal dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
yang artinya bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam satu hari. Ketika malaikat Israel datang merenungi wajah seseorang dan didapati orang tersebut sedang bergelak tawa, maka malaikat Israel berkata, "Alangkah herannya aku melihat manusia ini. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia, tetapi dia masih terlihat bodoh dengan bergelak tawa." Secara fitrah manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali orang-orang yang soleh, ingat akan kematian. Yang keempat, malaikat Israel pernah tertawa dan menangis. Malaikat Israel ternyata pernah tertawa dan menangis. Salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajal tersebut disebutkan dalam kitab Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ahli yang terkemuka di kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dalam kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Israel, apakah ia pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam? Malaikat Israel menjawab, aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai Israel, apa yang membuatmu tertawa? Malaikat Israel menjawab, ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama 1 tahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, dia sudah kucabut nyawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, apa yang membuatmu menangis wahai Israel? Malaikat Israel menjawab, aku menangis ketika hendak mencabut nyawa wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus ya Allah, dan hendak melahirkan. Maka aku menunggu sampai bayinya lahir, lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi tersebut, karena tak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu apa yang membuatmu terkejut? Malaikat Israel menjawab, aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukan seolah-olah ingin mengusirku ya Allah. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Allah kembali bertanya, apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Malaikat Israel pun menjawab, tidak tahu ya Allah. Allah pun menjelaskan, sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir yang tandus itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya sendirian. Yang ketiga, tugas malaikat Israel dalam Islam. Tugas utama malaikat Israel adalah mencabut nyawa makhluk hidup, tidak hanya manusia. Nyawa yang dimaksud ialah pencabutan roh dari jasad makhluk hidup. Dalam mencabut nyawa, malaikat Israel akan secara langsung mencabut nyawa para nabi dan wali Allah. Sedangkan untuk nyawa makhluk hidup lainnya, pencabutan nyawa akan dibantu oleh para pembantunya. Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa malaikat Israel dibantu oleh malaikat lainnya. Sebagaimana Ibnu Ashur Al-Tunisi dalam Tahril wa Al-Tanwir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat sebagai wakil dari malaikat Israel untuk mencabut arwah. Mereka kemudian memasrahkannya kepada malaikat Israel. Ia mencabutnya dan menempatkannya pada tempat yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pembantu malaikat Israel mencabut roh dari semua anggota tubuh. Hingga saat roh telah sampai di tenggorokan, malaikat Israel mengambil roh tersebut. Sobat beriman dimanapun kita berada,
bahwasanya malaikat Israel sesungguhnya mendatangi kita 70 kali dalam satu hari, namun kita tidak menyadari dan mengetahuinya. Malaikat Israel selalu memantau kita dalam setiap hari. Kapankah, dimanakah kita akan meninggal? Kita tidak akan pernah tahu. Maka kita perlu menyiapkan diri kita, amalan kita untuk menghadapi ajal yang tidak akan tahu kapan, di mana datangnya. Karena seluruh perbuatan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan tidak bisa diampuni dengan taubat kepada Allah ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Karena taubat ketika itu pintunya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalil yang menjelaskan tentang perintah malaikat Israel mencabut nyawa manusia, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Sobat beriman, para sobat-sobatku yang seagama dan seiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa apa yang paling dekat dengan kita di dalam kehidupan dunia ini, yang paling dekat bukan baju kita, bukan tubuh kita, bukan saudara kita, melainkan yang paling dekat dengan kita adalah maut, adalah sakratul maut, adalah ajal yang ketika saatnya tiba kita tidak bisa minta mundur waktu sedetik pun atau dimajukan sedetik pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sobat beriman, kita juga harus mengetahui bahwasanya makhluk Allah yang paling terakhir dicabut nyawanya adalah malaikat Israel. Ketika di hari kiamat nanti, ketika Allah telah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seluruh manusia, seluruh makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan nyawa para malaikat telah dicabut semuanya. Tinggallah ketika itu malaikat Israel. Lalu Allah berkata kepada malaikat Israel, bukankah sudah aku katakan kepadamu wahai Israel, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Hal ini sebenarnya diterangkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang berbunyi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qirazi berkata, telah sampai kepadaku bahwa orang yang paling terakhir meninggal dan dicabut nyawanya adalah malaikatul maut. Dikatakan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, matilah kamu dengan mati yang tidak akan hidup lagi setelahnya selamanya. Muhammad bin Ka'ab berkata, lalu malaikat maut menjerit, dia pergi ke antara surga dan neraka. Ketika itu malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Ketika mencabut nyawanya, terdengarlah jeritan yang sangat dahsyat dari malaikat maut. Seandainya jeritan itu didengar oleh manusia atau makhluk hidup, maka mereka akan mati karena dahsyatnya jeritan dari malaikat maut itu. Ketika itulah malaikat Israel berkata, seandainya aku tahu bahwa sakitnya nyawa ini keluar dari tubuh ini, maka aku akan mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lembut. Ya Allah. Maka inilah sepenggal kisah tentang malaikat Israel yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi malaikatul maut dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.